Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang ilmu yang fardu kifayah dan yang haram dipelajari. Adapun mempelajari hal yang dikerjakan pada saat tertentu, itu hukumnya fardu kifayah. Jika di suatu tempat atau daerah sudah ada yang melakukannya ataupun ada yang menekuninya, maka yang lain bebas dari kewajiban. Tapi bila di suatu daerah tak ada seorang pun yang melakukannya, maka seluruh daerah itu berdosa. Oleh karena itu, pemerintah wajib memerintahkan kepada rakyatnya untuk melakukan fardu kifayah tersebut. Pemerintah berhak memaksa rakyatnya untuk melaksanakannya. Dikatakan bahwa mengetahui atau mempelajari perkara yang menjadi kebutuhan diri sendiri di semua kondisi itu ibarat makanan yang dibutuhkan setiap orang. Sedangkan mempelajari amalan yang terjadi pada saat-saat tertentu itu ibarat obat, yang mana seorang hanya membutuhkannya pada waktu-waktu tertentu. Sedangkan ilmu nujum diibaratkan penyakit. Hukum mempelajarinya haram karena sangat membahayakan dan tidak memberikan manfaat, dan lari dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mungkin. Oleh karena itu, setiap orang Islam wajib mengisi seluruh waktunya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun berdoa, memohon seraya merendahkan diri kepadanya, membaca Al-Quran dan bersedekah supaya terhindar dari mara bahaya, dan memohon pula kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat, supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga dari musibah dan malapetaka. Karena sesungguhnya seseorang yang telah diberi rezeki berupa doa, niscaya doanya akan dikabulkan atau diijabahi. Jika musibah telah ditakdirkan untuknya, maka musibah tetap akan mengenainya. Namun Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki lain berupa sabar akibat berkah dari doanya. Boleh mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan. Itu yang dimaksud dengan ilmu nujum, hanya sebatas untuk mengetahui arah kiblat dan waktu-waktu salat. Sedangkan mempelajari ilmu kedokteran hukumnya boleh, karena ia merupakan sebab dari beberapa sebab. Oleh karena itu, boleh mempelajari ilmu ini, menyamai beberapa sebab pengobatan. Karena Nabi juga pernah berobat. Diceritakan dari Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya beliau pernah berkata, ilmu itu ada dua, yaitu ilmu fikih untuk mengetahui hukum agama dan ilmu kedokteran untuk memelihara badan. Dan selain itu hanyalah bekal untuk pelengkap saja. Ilmu ditafsiri dengan sifat yang dimiliki seseorang, maka hal-hal yang diungkapkan akan menjadi jelas bagi seseorang yang mempunyai sifat ini. Fikih adalah pengetahuan tentang kelembutan ilmu. Imam Abu Hanifah pernah berkata, fikih adalah pengetahuan diri tentang hal-hal yang berguna dan hal-hal yang berbahaya bagi diri seseorang. Beliau berkata, ilmu itu hanya untuk diamalkan, sedangkan mengamalkan di sini berarti meninggalkan dunia dan hal-hal yang berkaitan dengannya demi akhirat. Maka seyogianya manusia jangan sampai lengah diri dari hal-hal yang bermanfaat dan berbahaya di dunia dan akhirat. Dengan demikian, dia akan mengambil mana yang bermanfaat dan menjauhi mana yang berbahaya, supaya akal dan ilmunya tidak menjadi hujah atau saksi atas dirinya yang menyebabkan bertambahnya siksaan. Kita berlindung kepada Allah dari murka dan siksanya.